Hai guys, welcome back to my channel. Baik lagi bersama aku Tia di acara Psikolog Asmara. Check it out. Oke, makasih ya. Ada yang nanya nih, request ya dari teman saya Raka Siwigian. Halo bos. Makasih teman-teman, aku nih kenalin nih channel dia ya ini ya. Dia itu yang mendorong aku juga untuk mencapai lebih cepat dalam 4000 jam tayang gitu. Kalian jangan beli itu, nanti kebanyakan hoax. Itu nasiban. Misalnya 9 dan 10, aku takutnya kalian dapat seperti aku nanti. Aku nanti takutnya kalian dapat dari 9 orang itu daripada satu orang yang beruntung. Bagusan kalian berusaha deh untuk mengejar 4000 jam tayang, oke? Bisa hubungi si bos ini. Kontennya adalah seputar vlog ya. Ada juga tutorial dan seperti itulah. Makasih ya bos ya, kamu udah ngasih pertanyaan, kamu udah ngasih aku pertanyaan sekaligus request katanya. Hai kak, tanda-tanda cewek nolak cowok itu gimana ya? Gini ya, tanda-tanda cewek nolak cowok kita akan bagi ke dalam dua bagian dulu ya. Misalnya gini, kalau kamu ini saya tanya dulu gitu, dia tanya dulu, kamu lagi PDKT sama perempuan yang satu wilayah kah atau luar kota kah? Oke, sekarang kita akan bahas bila cewek nolak kamu dalam hubungan LDR. Begini ya, kalau misalnya dalam hubungan LDR itu gampang banget, mudah ditebak guys. Dia kalau misalnya chat kamu itu jawabannya paling YTDK lagi gitu ya kan, ya tidak. Dan yang kedua, bila dia tunggu sebentar kok kayak kesemutan. Dan yang kedua bila misalnya kamu telepon dia pasti ada aja alasannya ya kan. Sebentar ya, aku lagi ngerjain tugas. Sebentar ya, aku mau kesana dulu, aku mau kesini dulu, seperti itu. Berarti banyak alasan untuk tidak ngobrol sama kamu gitu. Kecuali kamu misalnya tanya sesuatu yang singkat, mungkin dia jawab. Tapi kalau misalnya untuk hal-hal yang lainnya, dia tidak akan menjawab gitu. Yang ketiga, dia reject telepon kamu, udah otomatis ya kan, jawab aja udah singkat, apalagi nge-reject. Kalau misalnya dia lagi sibuk udah pasti di reject. Kalau misalnya cewek yang suka sama kamu, sesibuk apapun dia, bahkan dia lagi makan seketika itu pun dia akan menjawab HP kamu atau chattingan sambil makan. Itu perempuan. Kalau laki-laki kan beda tuh. Kalau misalnya bentar ya, aku lagi ngecas dulu, bentar ya, aku mau makan dulu, bentar ya, HP-nya ditinggal gitu. Kalau cewek, gua rasa ya, lagi di kamar mandi pun pasti dibawa itu kalau chattingannya, dari gebetannya juga gitu. Cuman kalau bukan, ya gitulah, nolak secara halus dia seperti itu. Oke, itu bagian pertama. Jika kamu LDR. Yang kedua, jika kamu satu wilayah atau kamu pernah berjumpa dan dia nolak kamu seperti ini. Kita ambil contoh misalnya hari Valentine gitu, kamu ngasih sesuatu sama dia. Dia terus terang ya, bagi yang perempuan, benar-benar perempuan yang berjiwa besar gitu, dia pasti akan mengembalikan apa yang kamu beri kepada dia. Karena di pikiran dia itu, dia pasti berpikir, nanti saya punya hutang budi ya, punya hutang budi, jadi dia tidak mau kena hutang budi, dikembalikan lagi kepada kamu, seperti itu. Terus kalau misalnya kamu ngajak ketemuan, pasti ada aja alasannya itu, yang nggak bisa lah, yang mamaku mau keluar rumah lah sama aku, bareng aku ya, adikku lah ya, kakakku lah, seperti itu gitu. Terus kalau ngomong juga hal-hal penting dia mau, tapi kalau misalnya ke ranah-ranah yang lebih jauh lagi, pasti dia akan menstopkan untuk berbicara dengan kamu gitu cara menolaknya.
Kalau pengalaman aku pribadi ya, aku nolak cowok secara halus. Aku nggak halus lagi sih, mungkin udah tergolong kasar. Aku sama sekali tidak mau bertemu dengan laki-laki itu gitu. Karena kenapa? Karena aku nggak mau ngasih dia harapan gitu. Nanti dia bilang kamu PHP-in aku, kamu PHP-in aku gitu. Padahal dalam hati gua cuma pengen berteman, nggak pengen lebih gitu sama dia. Tapi dia baper, dia punya perasaan lain gitu kan. Jadi kan gak enak, daripada seperti itu bagusan kita nggak usah deket-deket dengan orang seperti itu gitu. Jadi dia tahu bahwasanya kita tidak tertarik dengan dia, ataupun kita menolak dia secara halus seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau misalnya kurang jelas, kurang mengerti lagi, silakan komen lagi di bawah ya bos ya. Bagi kalian makasih, bagi teman-temanku makasih ya, kalian udah setia sampai di sini. Jangan lupa tuh bagi YouTuber pemula, aku saranin, rekomen banget sama channel Rakasi Wigian ini, karena dia bisa mendorong kamu untuk mencapai 4000 jam tayang, dapat dimonetisasi, dan mendapatkan pin. Solid banget deh gitu. Bagi YouTuber pemula, cium semangat, jangan putus harapan, karena kita mau sukses itu kan ada tahap-tahapnya, itu banyak proses yang harus kita lalui. Seperti saya misalnya ya kan, ini curhat sedikit ya kan, tadinya saya di konten musik, tiba-tiba ke DIY, tiba-tiba ke vlog, tiba-tiba ke kuliner, tiba-tiba ke sekarang psikolog asmara lagi. Orang pun jadi pusing ya kan, ini sebenarnya arahnya kemana gitu. Saya masih meraba-raba guys, jadi harap harap dimaklumi saja ya. Tapi pasti saya juga pasti akan mendukung kalian ya kan. Bagi yang konten bermusik, teruslah bermusik, hajar itu yang namanya copyright. Itu sih sebenarnya buat aku malas. Bagi kalian yang mengcooking, masak-masakan, semangat ya. Bagi kalian yang vlog, semangat juga. Pokoknya semua teman-temanku dari daerah Sabang sampai Merauke, maaf aku nggak bisa sebut satu-satu karena banyak sekali ya. Maaf kalau misalnya saya balik kunjungnya agak-agak telat, tapi otomatis pasti saya akan balik kunjung. Saya bisa karena ada kalian, jadi saya nggak akan lupain kalian. Oke? Sip. Pokoknya TOPBGT, semangat terus yang buat konten ya. Oke guys, saya sudahi dulu sampai di sini. Jangan lupa subscribe-nya, komen, like, dan share kalau menurut kalian ini berguna banget bagi yang membutuhkannya. Oke, makasih yang udah request ya. Banyak-banyak request, aku semakin semangat gitu loh. See you on the next video. Bye. Jangan lupa makan.